warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Ayyuhal ikhwah barakallahu fikum wa ayyatuhal akhawat barakallahu fikunna. Bapak-bapak yang hadir, ibu-ibu, ummahat, baik yang ada di ruang Zoom ini, karena setiap hari Selasa ada kajian online yang kami bina tentang pendidikan anak dan santri. Dan kami bersama tim ini masih dalam perjalanan rihlah da'wiyah kemarin ke pedalaman Mamak. Oleh karena itu, sekarang kami berada di Masjid Abu Bakar, Air Molek, Inhu. Alhamdulillah, ada ummahat, ibu-ibu juga yang mendengarkan kajian kita ini di belakang Abu Alifah. Jadi, saya ingin memaklumkan ibu-ibu kalau dengar nanti suara-suara bincang-bincang, ini di depan ada kajian live via Zoom-nya. Ya, pendidikan anak dan santri setiap pekan, hari Selasa biasanya 1:30 kami buat, dan ini karena perjalanan kami buat tadi pukul 2 untuk menyesuaikan juga dengan kajian di sini tentang pendidikan anak dan santri. Dan ibu-ibu atau peserta yang ada di ruang Zoom ini juga yang perlu dimaklumkan bahwa kajian kita ini ada jemaah yang di depan kita yang juga mengikuti. Barakallahu fikum. Baik. Tema kajian kita tentang pendidikan anak sejatinya juga adalah tema pendidikan tentang keluarga. Karena anak adalah buah hati, belahan jantung ayah dan bunda. Sebab itulah kita angkat tema, wahai anakku, inilah visi ayah dan ibu. Ummahat sekalian yang saya muliakan karena Allah Subhanahu wa taala. Keluarga adalah dambaan setiap pemuda dan pemudi untuk bisa mendapatkan ketenangan hidup. Tetapi seringkali dambaan yang sedemikian besar setelah ditempuh, setelah dilalui, ternyata yang dulunya berharap sakinah mawaddah warahmah seakan-akan jauh panggang dari api. Padahal juga sudah berupaya untuk mencari calon atau pasangan yang baik menurutnya. Bahkan mungkin juga tamat pondok. Bahkan mungkin juga S1 jurusan syariah. Tapi kok seakan-akan kebahagiaan jauh di mata. Oleh karena itulah, ternyata tidak semua anak pondok belajar tentang ibu berkeluarga. Tidak semua mahasiswa dan mahasiswi di Fakultas Syariah
belajar seluk-beluk dengan baik tentang ilmu keluarga. Bahkan belum ada fakultas tentang ilmu keluarga. Fakultas keluarga syariah, keluarga bahagia. Belum ada ya? Padahal itulah yang tidak pernah kita pengen mengelakkan. Tidak pernah manusia yang waras tidak ingin berkeluarga. Baiklah. Kalau demikian kiranya, timbul pertanyaan. Setelah hati mau belajar tentang ilmu keluarga, ilmu apa saja yang harus dipelajari? Apa saja mata kuliahnya? Panjang, banyak. Mulai dari bagaimana memilih calon suami, calon istri, bahkan juga calon mertua, karena hakikatnya adalah penyatuan keluarga, bukan hanya antara sepasang laki dan perempuan. Sampai juga mendidik anak. Sebagian sudah memahami bagaimana memilih calon mertua, calon suami. Tetapi begitu dia sudah menikah, ternyata istrinya yang dulu sejatinya kadang, dalam tanda kutip, dari pesantren kok tidak bisa mendidik anak. Itulah sebabnya pendidikan tentang keluarga ini harus dapat mulai dari akarnya sampai ke pucuk-pucuknya. Baik, umat sekalian, Bapak Ibu juga yang hadir pada kesempatan ini, maka ini sebagai pendahuluan bagi saya, bagi yang belum mendengarkan ya kajian tentang sebelumnya tentang keluarga dan santri ini, pentingnya memahami ilmu keluarga dan pendidikan. Dari sekian banyak materi pendidikan tentang keluarga dan anak ini, ada satu poin utama. Materi pembelajaran atau materi kuliah tentang keluarga ini. Apa itu? Visi keluarga muslim. Kalau kajian online kita sebelumnya, Bapak Ibu atau Bapak yang hadir di ruang Zoom ini, adalah tentang pentingnya memahami dan memahamkan tujuan pendidikan pada anak. Untuk apa dia dididik? Maka sesungguhnya materi kita ini juga masih belum begitu lari, masih dalam koridor tentang tujuan itu. Maka kita buat tema, wahai anakku, inilah visi ayah dan ibu. Saudaraku yang kucintai karena Allah Subhanahu. Rumah tangga adalah ibarat kendaraan untuk digunakan menempuh sebuah perjalanan panjang. Perjalanannya akan berakhir hanya dengan dua tempat saja. Kalau tidak surga, neraka. Maka seluruh anggota, mulai dari supir dan penumpang yang ada dalam mobil tersebut, harus tahu tujuannya mau kemana. Kalau tidak, la ilaha illallah, penumpang, ayah, ibu, anak, bagaikan nahoda tanpa ada arah dan tujuan. La ilaha illallah. Tidak memiliki rencana, tidak memiliki visi. Ikhwati fillah, barakallahu fikum. Maka nanti akan terombang-ambinglah dalam kebingungan, terhempas dalam kehampaan. Tak tahu tujuannya entah apa. Yang terjadi setelahnya apa? Kegundah-gulanahan, bagaikan awan hitam yang menutupi rumah tangga itu. Galau,
kacau, kemelut akan datang. Padahal sebenarnya akibat tidak satu visi, tidak satu misi. Ayah begini visinya, emak pula begini visinya, yang anak pula lain entah kemana-mana. Coba bayangkan kalau sepeda stangnya ke kanan, bannya ke kiri, tempat duduknya ke atas. Bagaimana pula nak jalan sepeda itu, motor itu? Mau tidak mau, visi keluarga kita ini kita harus dudukkan, harus kita pahamkan kepada istri, harus kita musyawarahkan dengan calon abang kita yang akan menikahi kita, atau suami kita yang telah mempersunting kita. La ilaha illallah. Anak kita yang sudah kita lahirkan, semuanya harus paham. Inilah visi ayah dan bunda. Ketika ini tidak satu, maka akan amburadul dan berantakanlah keluarga kita. Wahai anakku, inilah visi. Apa itu visi? Tujuan ayah dan bunda. Untuk memahami tentang visi keluarga muslim, berarti tema kajian kita ini bisa dikatakan dengan visi keluarga muslim. Untuk memahami tentang visi, tujuan akhir dari keluarga muslim ini, kita coba mentelaah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Yang pertama dalam surah At-Tahrim, di mana Allah Rabbul Alamin menyebutkan, memberikan petunjuk kepada kita orang-orang yang beriman ini. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai sekalian orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari siksa neraka. Waquduhan nas wal hijara, di mana bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Alaiha malaikatun ghiladun shidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Di mana bahan bakarnya neraka itu, di mana di sana ada malaikat-malaikat yang keras, tidak pernah mendurhakai perintah Allah. Ya, la ilaha illallah. Dan bahan bakarnya Allah sebutkan manusia dan batu. Manusia dan batu. Bagaimana pula bahan bakar manusia dan batu? Terbayang tidak? Bahan bakar manusia dan batu. Dulu ada kakek saya. Datuk saya ini dia bekerja di Pasir Putih Pekanbaru. Tugasnya apa? Kerjaannya apa? Mencari kayu arang. Dicari kayu bakar di hutan. Dulu Pasir Putih itu masih hutan. Dicari kayu bakar itu, dibuat arang, dijual. Sekarang tidak begitu laku lagi kecuali oleh tukang sate dan beberapa rumah makan. Kalau dulu rumah-rumah pakai itu. Ya. Namun ada yang lebih bagus dari ini, batu bara. Batu menjadi bara. Coba aja bakar. Iya batu. Kalau dilempar sakit, berat. Bara. Itu baru batu yang bisa menjadi bahan bakar di dunia. Ini batu. Bukan cap neraka, tapi memang batu di neraka. Kalau kira-kira kalau ada merek batu cap neraka, takut dah gitu. Itu bukan capnya lagi, sudah memang di dalam nerakanya. La ilaha illallah. Bayangkan batu yang dibawa oleh burung ababil, dilemparinya kepada tentara-tentara Abraha ketika mereka ingin menghancurkan Ka'bah di Makkah Al-Mukarramah. Apa yang terjadi? Ka'asfin ma'kul. Apa yang terjadi? Seperti daun dimakan ulat dibuatnya itu mereka. Padahal batu dibawa burung berapa lah besarnya? La ilaha illallah. Bahan bakar manusia dan batu itu artinya batu panas. Dan inilah yang harus kita pahamkan kepada anak kita. Nanti bagaimana tekniknya, bagaimana teorinya, prakteknya, metodenya, itu belakangan. Kalau tidak pertemuan ini, pertemuannya akan datang. Yang Facebook, yang di sini hanya Allah yang tahu. Kalau ada rezeki bolehlah kita sama berjumpa lagi. Baik. Jadi
Kita betul-betul dudukkan keyakinan ini dulu di hati. Bahan bakarnya manusia dan batu. Di sini batu sudah kita bahas, manusia. Seperti apa pula lagi bahan bakar manusia? Terbayang enggak? Dulu itu di Lipat Kain, di tempat kami berdomisili, ada satu rumah terbakar. Dan ternyata ada anak bayi yang masih tinggal dalam rumah. Menangis histeris lama. Neneknya, keluarganya ditolong susah. La ilaha illallah. Padahal cuma bayi. Yang tidak bisa menangis. Yang tidak terdengar pula tangisannya. Ini bayangkan di dalam neraka. Bahan bakarnya manusia dan batu. Di sana ada batu yang sudah dibakar. Dan manusia yang sudah dibakar. Bayangkan ketika manusia ini dibakar. La ilaha illallah akan menangis histeris. Artinya sungguh sangat menakutkan. Terbayang tidak? Sudah panasnya minta ampun, menakutkannya luar biasa. La ilaha illallah. Dan inilah yang penting kita pahamkan kepada anak kita. Masuk juga ke metode-metode ini. Mulai dari bayi mungkin kita cerita pada anak kita menjelang tidur dia, kemudian dekat setelah dia bangun mungkin kita bisikkan ke telinga dia cerita, yuk nak kita neraka itu begini, begini, begini. Bahan bakarnya manusia dan batu. Dipahamkan kepada mereka. La ilaha illallah. Tak cukup hanya sampai di sana. Alaiha malaika. Ada malaikat-malaikat ghilaz yang keras, yang kasar, syidad, keras. Ghilaz itu kasar. Syidad itu ya kasar dan keras. Yang tidak durhaka terhadap perintah Allah. Berarti mereka senantiasa mengazab orang-orang yang telah tetapkan Allah Ta'ala berikan azab dalam neraka. La ilaha illallah. Maka sedini mungkin anak kita pahamkan dengan hal ini. Perjalanan tentang hidup. Berarti yang penting kita pahamkan kepada anak kita, nak, tujuan kita, nak. Kita ayah, emak, abi, umi, kamu nak, abang kamu, kita, kakek, nenek kita nanti, nak. Kita sama-sama masuk surga ya, nak. Kita takut dengan neraka, nak. Akhir dari cerita kehidupan kita ini hanya dua saja, nak. Kalau tidak surga, neraka lah kita. Abi pengen kamu nanti mau masuk surga. Abi juga mau masuk surga. Emak juga mau masuk surga. Umi juga mau masuk surga. Keluarga kita, nak, keluarga yang bersama-sama kita menuju surga Allah. Kita jiwai itu. Dari hati yang paling dalam. Bercerita kepada anak-anak kita. Dan ingat, cerita adalah metode yang terbaik yang pernah diajarkan Allah Ta'ala dalam Al-Quran dan Nabi-Nya kepada kita. Kisah. Kalau kita masuk kepada kisah ini, metode. Kalau kita masuk kepada metode kisah adalah al-hikayah jundun min junudillah. Sebagaimana perkataan para salaf di antaranya Qatadah. Kisah adalah satu tentara dari tentara-tentara Allah. Apa tentara? Memberikan semangat, penjagaan diri terhadap anak-anak kita. Ketika mereka pengen berbuat sesuatu, ada tentara dalam dirinya yang menghalanginya untuk berbuat maksiat, yang menjaga mereka sehingga mereka berani, mereka punya motivasi. Allah. Dan untuk hal ini ibu usia 0 sampai 7 tahun, masa-masa anak banyak dengan ibu-ibu, dengan emak-emak, dengan ummahat semua, jangan lewati kesempatan emas ini. Ingat, anak-anak di dalam rahim itu penelitian para ahli itu sudah memahami, ada responnya. Maka anak-anak ini anggap saja mereka bercerita dengan mereka, nak, besok kalau kamu lahir, nak, kita beribadah pada Allah, nak. Ya, kita mau masuk surga nanti, Umi mau masuk surga sama kamu.
Belajar lembut. Oh, tak bisa saya Ustaz. Cuma kawin saja bisa. Ayam juga lebih jago dari kita. Banyak ayam anaknya lagi dari kita. Tengoklah telur ayam itu kalau tak percaya. Maka kalau hidup cuma sembarang hidup, kera di rimba juga hidup. Kalau makan cuma sembarang makan, itu ayam di kandang lebih banyak makannya dari kita. Telurnya juga banyak, anaknya juga banyak. Tapi ada makna hidup setelah mati. Ada makna kehidupan. Ada tujuan hidup itu. Itulah yang kita paham. Dan anak itu 0 sampai 1 tahun itu yang paling dominan berfungsi itu adalah pendengarannya. Seperti perkataan Allah, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah. Ya. Allah Ta'ala yang telah mengeluarkan kamu dari perut mak kamu. Dan Allah Ta'ala berikan pendengaran. Jadi 0 sampai 7 tahun itu, 0 sampai 1 tahun itu, yang paling dominan dulu itu pendengaran. Kemudian wal absar. Kemudian mata. Maka keteladanan orang tua. Barulah nanti akalnya, wal afidah. Baru akal. Jadi itu tahapan-tahapan. Inilah yang harus diceritakan kepada anak itu. Cerita sama anak-anak. Dialog iman, diskusi terbawi dengan anak, dan anak-anak itu nanti tanya dia. Kalau anak bertanya pada kita, jangan lewatkan kesempatan itu untuk tidak dijawab. Sudah diam aja lah, tak baik. Itulah tanda nalar anak berfungsi. Ada kebaikan pada anak kita, dia merespon. Ikhwati fillah barakallahu fikum. Bahkan hari ini kan orang-orang kita ini tidak bisa lepas dari handphone. Sekarang pertanyaannya, bolehkah dengan handphone atau tidak boleh handphone? Saya tidak bahas itu. Yang paling penting sekarang, seperti apa kita mendidik anak kita. Kalau memang handphone tidak lepas dari kita, bisakah handphone itu menghadirkan pendidikan untuk dia atau tidak? Kalau dia baik dengan handphone, silakan. Tapi ketergantungan anak pada handphone, itu tanda anak lebih mengidolakan handphone daripada kita. Sekarang idolanya anak apa? Maka untuk menjadikan anak sebagai idola bagi kita, metode terbaiknya kisah, cerita, banyak bercerita. Dia berkembang itu. Dia analisa, dinalarnya. Unik dia, asik dia. Ikhwati fillah barakallahu fikum. Apa yang harus kita pahamkan kepada mereka tentang visi hidup kita, visi ayahnya, visi ibunya, kemana bahtera ini kan kita bawa. Allah, perjalanan hidup manusia ini. Maka oleh sebab itu ibu-ibu, bapak-bapak, saya anjurkan untuk memiliki buku perjalanan ke akhirat. Ya. Perjalanan ke akhirat, jangan cuma jalan-jalan ke Bukit Tinggi saja. Ini perjalanan ke akhirat. Ini nih, baca buku itu, ceritakan pada anak. Cara menceritakan pada anak, jangan ayo nak kita baca buku ya. Bacanya buku anak-anak sekalian. Dibacanya di buku itu dari A sampai Z. Itu tak metode tepat itu. Metode yang tepat itu kita pahami isi buku, kita ceritakan sendiri, dan kita pula yang melihat bagaimana respon anak kita, bagaimana kondisi kejiwaannya, itulah diceritakan. Kapanpun itu. Sekarang orang membuat pendidikan PAUD, pendidikan TK itu seringkali membuat emak tak pandai mendidik anak. Bapaknya pula tak pandai mendidik anak. Padahal sepanjang sejarah pendidikan Islam, usia anak 0 sampai 7 tahun itu cobalah gali, enggak ada bangku sekolahnya, enggak ada madrasahnya. Madrasatul ulanya ada di mana? Al-ummu madrasatul ula. Ibu adalah tempat pendidikan pertama. Maka kalau nak cari lagi istri, Pak, itu caranya tuh. Atau yang belum punya istri, itu yang paling penting, carilah istri yang bisa menjadi madrasatul ula, madrasah yang pertama bagi anak-anak.
Tapi kalau kami yang udah punya istri ini, Ustaz, jadikan istri kita istri yang bisa menjadi madrasah pertama bagi anak-anak. Kalau ibu-ibu ini, itulah jadikan diri kita sebagai madrasah pertama bagi anak-anak kita. Apa kurikulumnya, Ustaz? Kurikulum itu ada berdasarkan tujuan. Sebab sebuah konsep pendidikan, ini kita campur sari saja bahasnya. Ya. Karena pembahasan kami ini di via Zoom ini, yang ini kemarin sudah bahas-bahas juga. Jadi mulai masuk ke metode-metode aja. Ya, apa teringat saja saya sampaikan. Terlalu sistematis, di buku sajalah kalau itu, di tulisan saja. Baik. Jadi sampai apa tadi? Barakallahu fiikum. Jadi yang paling penting kita tentang pendidikan itu, coba ingat. Sebuah keluarga, apalagi sekolah, mesti punya konsep. Dan sebuah konsep itu minimal ada 4 hal. Ini Abu Alifa boleh catat ini. Yang pertama mesti tahu tujuannya. Kalau dalam sekolah itulah disebut visi misi sekolah. Secara umum. Dan visi misi ini diturunkan menjadi indikator. Target pencapaiannya seperti apa dia nanti. Dan di dalam ilmu keluarga mesti juga ada visi keluarga. Visi dulu. Misi itu cara mencapainya. Tujuannya jelas. Yang kedua, programnya apa? Programnya pendidikan anak usia dini. Nih. Pendidikan anak usia ini. Terus untuk mencapai tujuan ini harus ada kurikulum. Arti kurikulum itu kan adalah cara mencapai tujuan. Thariqahnya apa? Ya. Kurikulumnya apa? Materinya apa? Maddahnya apa? Berarti inilah dia kurikulum. Barakallahu fiikum. Ternyata setelah kita memahami bahwa tujuan kita sebagai ayah dan bunda adalah untuk sama-sama masuk ke dalam surga Allah dan selamat dari neraka. Sebab inilah hakikat dari doa sapu jagat itu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Rabb kami beri, ya Rabb kami, berikanlah kepada kami atina, berikan kepada kami kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Al-Hasan menyebutkan kebahagiaan di dunia itu dengan ilmu dan amal, dan kebahagiaan di akhirat itu dengan surga. Jadi selamatnya kita dari neraka, itulah tujuan hidup kita yang paling utama. Pahamkan betul kepada anak kita. Dengan cara apa? Dengan metode apa? Dengan metode berkisah. Berdialog. Ya. Tapi sekali lagi akan ada pembahasan khusus nanti tentang metode pendidikan anak. Coba tidak hanya kisah saja, berdiskusi. Ya. Alam takambang jadi guru. Nabi SAW sering mencontohkan alam. Berikutnya. Insyaallah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, saya fokus dulu pada kisah. Untuk metodenya cukup kisah dan dialog. Untuk visinya selamat dari neraka. Baik. Inilah yang dipahamkan. Tadi saya menyebut buku Perjalanan ke Akhirat, ini baca. Ini yang harus diceritakan. Jadi mendidik anak-anak TK sekarang, kalau dipakai metode pendidikan karakter atau pendidikan seperti sekolah alam tanpa ada nilai iman, itu bahaya sekali. Anak-anak memang aktif, anak-anak memang kreatif, tetapi nilai iman dan adab bahaya setelah itu kalau tidak dididik. Dan hakikat dari pendidikan itu penanaman nilai adab, dan adab yang paling utama adalah adab yang ada di hati. Adab yang ada di hati itu mesti iman kepada Allah, keyakinan yang mendalam kepada hari akhirat. Maka metode untuk anak kecil itu mestilah kisah. Dengan kisah nih anak-anak itu terus menganalisa. Kisah apa yang perlu dikisahkan? Kisah iman. Iman apa yang perlu ditanamkan? Iman tentang hari akhirat.
Ceritanya cerita apa? Perjalanan manusia sejak kematian sampai hari akhirat. Bagaimana titik awal kita mati sampai kita selamat menuju hari akhirat kelak. Seperti apa contohnya itu Pak Ustadz? Jadilah baiklah. Kita cerita sama anak kita. Ya, metode Islam itu banyak diajarkan. Dengan rangkulan, dengan usapan punggung. Ya, datang anak-anak kita, Assalamualaikum nak, Masya Allah. Abi kangen kali sama kamu, Umi kangen sekali sama kamu. Tadi kamu di mana? Nah, cerita, kita jalan-jalan yuk. Kita tengok, kita buat mainan menyolatkan orang mati yuk. Kita cari tisu, Pak. Dibuat tisu. Apa ini? Ini ternyata apa? Pembersih tangan. Ini sudah kosong. Kalau yang sudah kosong, yang baru nanti dimain-mainkannya lagi. Kita buat yuk. Kita buat, misalkan kita buat seperti ini. Ini zoomnya ada nih. Ada. Kita buat seperti ini. Nah, yuk kita buat kain kafan yuk. Cerita nih. Ya, buat kain kafan. Yuk kita jalan-jalan lagi. Itu suka anak-anak itu. Kita nak. Ya, emak kita dulu cerita sama kita. Jadi salah satu bahaya pendidikan buat anak kita hari ini, emak tak siap cerita sama anak, itu bahaya. Kan ada pula yang mengatakan, ada juga iyanya, ada pula endaknya. Lihat calon istri itu, lihatlah penyayang enggak dia sama kucing. Kalau sayang dia sama kucing, bagus tuh. Banyak orang penyayang sama kucing, sama anak dia tak sayang dia. Atau caranya menyayanginya tak pandai pula. Cerita kita. Baik, saya ingin membahas tentang atau mengajarkan tentang bagaimana memahamkan visi. Ya, ini visi yang pertama. Selamat dari akhirat, selamat dari neraka. Baik nak, kita jalan-jalan yuk. Masuk pula nanti itu. Ayo, ada kawan-kawan yang yuk kita belajar sholat yuk. Ternyata, tahu enggak ya, sholat 5 waktu itu ternyata beda loh dengan sholat anak sama anak-anak. Bapak-bapak kira bisa nggak seperti ini, Pak? Saya dulu tak bisa seperti ini. Tapi terus merenungi, terus belajar. Apa sebab? Camkan bapak-bapak. Dalam banyak ayah-ayah, dalam banyak model, dalam banyak cerita tentang pendidikan di dalam Al-Quran, ternyata peran ayah yang banyak diceritakan Allah dalam Al-Quran. Luqmanul Hakim, ayah itu kan? Ibrahim, ayah itu. Yusuf, Ishak, Ismail, ayah. Allah. Sebab ayah ini kepala sekolahnya. Jadi jangan sampai maknya kepala sekolah. Baik. Jadi kita belajar. Sholat sama, ayo sholat dia. Coba cerita lagi. Dah asik mereka. Mereka bermain. Kalau anak 6 tahun itu bermain nanti mainnya itu diberikan muatan iman, muatan pendidikan, berkisah. Nanti jangan kaku-kaku. Aku kumpul dulu sini. Ustazah ada cerita loh. Dikumpulkan dalam halaqah. Itu berat, anak-anak kecil tuh ada saatnya pula seperti itu. Belajar Quran. Ya. Baik, saya masih ke kisahnya. Ayo diceritakan. Tahu enggak besoknya setelah kita mati kita begini nak, ternyata datang malaikat mungkar dan nakir. Tahu enggak kalian? Ceritakan. Sampai perjalanan tentang akhirat. Besok setelah akhir kehidupan kita ini ada surga dan neraka. Ayo kita jalan-jalan lagi yuk. Kita tengok, Ustazah mau ada lihat sesuatu ya? Lihat sesuatu apa itu? Kemarin ada korek loh di sini. Coba kalian lihat korek ini. Diambil kertas satu, bakar, terbakar. Takut nggak kalian sama api? Takut. Mereka jawab, takut Ustazah, takut ini. Nah, ada api yang lebih dahsyat lagi dari itu. Api neraka. Visi keluarga, tanamkan seperti itu. Ustaz, anak saya udah dewasa, dia sudah remaja. Sekarang saya bukan bahas metode, tapi camkan dalam hati kita dulu bahwa visi keluarga kita yang pertama
adalah mesti selamat dari neraka bersama dalam surga. Tapi Pak, kita kadang perlu minta maaf sama anak kita. Nak, maafkan Abi. Dulu Abi tak tahu ilmu pendidikan ini terlambat, Abi didik kamu, nak nangis dekat. Mudah-mudahan nak kita bertobat pada Allah besok, kita sama-sama masuk surga. Cerita tuh banyak, cerita akhirat. Tak pandai saya rasanya Ustadz, itulah yang harus dipelajari. Maka kapanpun, dibawa apapun yang terjadi di alam ini, yang kita dapati bersama anak ini, bawa ceritanya kepada cerita akhirat, bawa ceritanya kepada cerita iman. Coba apa misalkan? Sediakan waktu. Air minum ini saja. Contoh, minum. Haus. Tapi teringat ternyata di surga besok minuman kita bukan air ini. Tengok, tapi ada air apa? Ada air susu. Siapa yang suka susu? Atau dia sendiri misalkan? Kamu suka susu? Anaknya namanya Fatimah suka susu enggak? Suka Bi. Masya Allah. Nanti pas dia belikan susu kesempatan. Udah habis ya susunya. Tapi besok, kan anaknya nangis ini di susu. Besok di surga itu nak, ternyata susu yang kita minum itu tidak bakal habis-habis lagi. Dan tahu enggak, nanti keringatnya, nanti keluarnya bukan kencing. Kadang kita kalau minum susu, habis minum susu mau kencing deh. Misalnya begitu kadang-kadang. Suara kita kadang-kadang perlu juga dirubah seperti suara mereka. Ya. Tapi besok kalau surga tidak kencing-kencing lagi. Hebat kan? Dia tercengang itu. Ya, tercengang. Ini untuk memasukkan visi yang pertama. Diminum lagi susu. Ayo tambah minum susu lagi. Jadi jangan lewatkan susu itu berapa harganya? 8.000, 3.000. Satu kotak kecil tuh 3.000. Kadang dia minum sekaligus 3. Jangan lewatkan susu yang diminum itu untuk tidak memasukkan visi pendidikan terhadap anak, visi keluarga kita, visi diri kita, istri dan suami dan istri itu terhadap anak kita. Berarti rajin bercerita ya Ustaz. Bercerita itulah yang membuat kita dekat dengan siapapun. Cobalah kalau tak cerita-cerita dengan istri. Betul? Mau begitu masuk rumah sih sama handphone dia. Tak senang kita. Baru yang pertama. Visi kedua. Pukul berapa? Tak usah panjang kali tentang ini. Ayat yang kedua lagi. Pokoknya yang pertama visi keluarga kita masuk surga. Cita-cita keluarga yang paling mulia adalah cita-cita keluarga yang bercita-cita menuju surga Allah yang penuh dengan kenikmatan. Baik, visi yang kedua. Kita coba lihat firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an Al-Karim. Ya. Di surah Al-Furqan. Walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Dan orang-orang yang berkata, ya Rabb kami, anugerahkan kepada kami istri-istri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati kami, qurratu a'yun, bola mata, penyenang mata. Dan jadikan kami imam bagi orang-orang yang bertakwa. Allahu Akbar. Ayat ini adalah penjelasan dari Allah tentang salah satu dari ciri hamba-hambanya yang mulia. Ternyata mereka berdoa, minta apa? Minta istri dan anak-anak. Di ayat ini kan jelas istri-istri dan anak-anak. Ya. Ya, saya tidak bahas tentang mau 2, mau 3, mau 4-nya. Barakallahu fiikum. Sekarang kan banyak iklan tentang apa iklannya? Iklan tentang cara cepat dapat 4 istri 4. Iklan daurahnya di internet. Ya. Udah ada yang daftar, Pak? Itu dilihat-lihat materinya, ada satu materi yang tidak ada. Bagaimana cara mendidik anak
Itu ilmu materi wajib itu. Cobalah nikah tak pandai mendidik anak, kacau juga kita dibuat. Baik. Cuma di sini kan jelas dalam Islam sebelum memiliki anak sunnatullahnya Allah Subhanahu wa taala sudah menetapkan sunnatullahnya punya istri. Nah, cara memilih istri adalah seperti yang saya sebutkan tadi, pandai mendidik anak, pandai menyenangkan hati suami. Baik. Wa dzurriyyatina, dan anak-anak kami sebagai bola mata. Allahu akbar. Tapi yang jadi fokus pembahasan kita, wa ja'alna lil muttaqina imama, dan jadikanlah kami bagi orang-orang yang bertakwa itu sebagai imam. Allah. Inilah visi keluarga. Kalau visi kita di akhirat, coba lihat. Kita selamat dari neraka dan masuk surga Allah yang penuh dengan kenikmatan. Tapi visi kita di dunia menjadi imam bagi orang-orang yang bertakwa. Dan Allah menyebutkan dulu, wa ja'alna lil muttaqina, dan jadikan kami bagi orang-orang yang bertakwa. Allah tak dulukan kata imam, tapi yang Allah dulukan apa? Kata muttaqin dulu. Jadi bagi orang yang bertakwa ini jadi imamnya. Bukan jadi imam sembarang imam. Banyak yang jadi imam tapi cuma imam. Kan kadang-kadang, Mas, mau nggak kamu jadi imam? Cuma jadi imam dalam SMS-nya saja. Begitu menikah tak pernah jadi imam sholat. Atau pemimpin apa? Pemimpin masyarakat biasa saja. Tapi Allah sebutkan lil muttaqina. Allah dulukan bagi orang-orang yang bertakwa. Orang yang baik-baiknya, dia imamnya. Allahu akbar. Orang-orang yang baik tua semua jadi imam dia. Dia jadi imamnya. Jadi bukan sembarang orang. Kan bisa saja orang jadi imam sebab semua orang yang ada di belakang dia itu dialah paling hebatnya. Ini tidak. Memang di kalangan orang-orang hebat, dialah paling hebat. Jadi visi keluarga itu bukan visi rapuh, Pak. Betapa banyak rumah-rumah yang pondasinya kokoh, tiangnya kokoh, tapi terlahir dari rumah-rumah itu generasi-generasi yang rapuh. Dan betapa banyak pula rumah yang rapuh tiangnya, lapuk dindingnya, cuma beratapkan daun, tetapi terlahir dari rumah yang sedemikian rapuh, generasi-generasi yang kokoh, mampu membangun peradaban, dan semua itu berawal dari visi yang jelas seperti yang Allah Ta'ala tuntunkan. Ucapkan itu. Allah Ta'ala. Tengok orang-orang hebat itu, Pak. Ternyata mereka banyak di antara mereka bukan berangkat dari keluarga yang kaya. Silakan gali saja. Tapi bisa menjadi pemimpin orang-orang yang bertakwa. Berarti target kita untuk anak kita. Kalau kita orang beriman, anak kita jadi pemimpin. Tapi pemimpin nih, pemimpin bagi orang yang bertakwa. Allah. Maka Pak, berbicara tentang pendidikan anak, tentang mendidik kepemimpinan anak, mau tidak mau, kita harus mendidik anak kita berjiwa leadership. Bagaimana pula mau jadi pemimpin, dewasa pun belum. Anaknya sudah balik, pacarnya sudah 15 orang, umur dia sudah 25, menikah belum pandai, mencari uang belum bisa, itu namanya balik tapi belum berakal. Sekarang pola pendidikan kita ini lambat betul membuat orang berakal alias dewasa. S1 udah selesai, pulang pusing, sampai ada katanya waktu masih kuliah dulu masih tahu lah, enggak begitu pusing. Sudah tamat kuliah ini makin pusing. Makin pusing sebab ijazah sudah ada, kerja belum dapat, minta uang sama emak. Kita ada S1, tak minta uang, buang saku udah melompong. La ilaha illallah, balik sudah dewasa tidak. Bahkan prediksi di negeri ini Pak, untuk 2030,
Itu ada yang menyebutkan anak-anak akan balik pada umur 7 tahun, artinya sudah tahu perempuan. Bahkan lihat, yang menzinahi orang-orang remaja itu, anak-anak putri-putri remaja itu, atau perempuan-perempuan itu, anak yang tidak bisa ditangkap secara kepolisian, sudah dihamilinya perempuan. Begitu di kasus, gimana pula kita, tidak apa-apalah ya, dia kita kembalikan saja pada keluarganya, masih di bawah umur. Bayangkan itu, anak umur 10 tahun, 11 tahun sudah bisa menghamili orang, tapi tidak bisa ditangkap dengan alasan di bawah umur. Itulah kondisi kita hari ini. Itulah hasil dari pendidikan. Sebuah masyarakat itu adalah potret dari pendidikan. La ilaha illallah. Berarti visi kita sebagai ayah dan bunda menjadikan anak kita sebagai pemimpin. Dan pemimpin itu berawal dari sebuah kedewasaan. Makanya saya mengatakan kepada kawan-kawan, saya membuat konsep pendidikan tuntas iman, adab juga baik, kedewasaan juga tuntas, karakter seorang pendidik, karakter seorang pejuang, karakter seorang pemimpin, karakter seorang penasehat harus hadir pada diri anak-anak. Iman 0 sampai 7 tahun tanamkan. Ada 7 sampai 12 mesti ditanamkan. Umur 12 sampai 15 tahun itu anak balik umur 15. Maka seharusnya anak yang umur balik 15 ini mestilah dewasa. Makanya dulu Ki Hajar Dewantara membuat taman siswa itu, taman indria, taman apalagi taman muda, taman dewasa. Jadi itu dalam pola pendidikannya Ki Hajar Dewantara, anak-anak SMA itu mesti sudah dewasa itu, Pak. Tamat SMP, setingkat SMP mesti sudah dewasa. Setiap anak balik dewasa. Dewasa itu dewasa secara akal, dewasa secara iman, dewasa secara emosional, ada masa dewasa secara pergaulan sosial. Nanti ada pembahasan tentang aspek kedewasaan anak. Ada 7 aspek yang saya jumpai tentang kedewasaan anak itu. Nah, baik, Bapak-bapak yang saya muliakan karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi tentang visi keluarga, maka anak-anak kita, keluarga kita, visi yang Allah taala tuntunkan mesti menjadi pemimpin orang-orang yang bertakwa. Itu doa. Itu permintaan kita. Allah. Akankah hanya itu dalam doa saja? Apakah itu hanya dalam angan-angan dan khayalan belaka? Maka segala hal untuk menjadikan anak kita menjadi pemimpin orang yang beriman, ini yang harus kita tanamkan. Dulu Pak, Muhammad Al-Fatih itu dididik oleh ayah. Penakluk Konstantinopel dididik oleh guru. Itu jiwa-jiwa pemimpin itu sudah ditanamkan dalam dirinya sedini mungkin. Nah, bawanya dekat laut doang, selat. Itu dia. Benteng Konstantinopel yang ada seberang itu, yang dijanjikan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, pemimpin yang bisa menaklukkannya adalah sebaik-baik pemimpin. Tentara yang bisa menaklukkannya kelak adalah sebaik-baik tentara. Sejak kecil ditanamkan. Akhirnya itulah yang menginspirasi Muhammad Al-Fatih rahimahullah ta'ala untuk menaklukkan kota Konstantinopel. Sekarang Pak, bagaimana memahamkan ini pada anak? Mungkin satu hari kita pulang kampung, nak, coba tengok nak, ini rumah ayahnya Abi dulu nak, disinilah Abi besar. Ini kampung ini sekarang belum, lihatlah nak, belum ada orang yang sholat jamaah di sini. Ayah mau cerita sama dia, kamu besok nak yang jadi imam di sini, kamu yang berdakwah di sini nak, motivasi. Nak, cobalah lihat daerah ini begini-begini nak, satu hari nak, mudah-mudahan kalian nih ayah bawa sini, kalian nih yang akan berdakwah di sini nak, kalian bawa perubahan terhadap masyarakat ini.
Kalian bangun peradaban dengan peradaban iman, peradaban tauhid. Allahu Akbar. Itu menanamkan. Atau bercerita tentang bagaimana para pemimpin-pemimpin hebat di negeri ini. Dan di negeri-negeri Islam yang lain. Sebutlah misalkan seperti kisah para pahlawan di negeri ini. Sekarang orang tak nak belajar kisah. Termasuk kisah pahlawan ini penting juga kita pelajari yang betulnya betul. Kalau sejarah tidak dapat kita ingkari Pak. Tapi bagaimana menta'alik, memberikan komentar terhadap sejarah itu penting juga. Misalkan begini, kita cerita, nak, cobalah lihat dulu nak, bagaimana hebatnya Panglima Sudirman. Orang-orang tidak tahu bagaimana sebenarnya Panglima Sudirman ini adalah Ustadz Sudirman sebab sejak usia 20-an tahun dia memimpin sekolah Muhammadiyah. Tapi orang tak tahu. Dengan gagah berani dia teriakkan Allahu Akbar. Dia berdiri di hutan-hutan, dia membawa tentara-tentara yang ada di negeri ini nak. Dulu Bung Karno Hatta sudah tertangkap. Tetapi dengan keteguhan iman dari Ustadz Sudirman, Jenderal Sudirman ini, dengan pekikan takbirnya, dipompakan semangat jihad para tentara-tentara di negeri ini nak, melalui radio yang seadanya ketika itu. Padahal paru-parunya sudah sakit, tinggal sebelah lagi paru-paru. Tapi begitulah imannya sosok seorang Jenderal Sudirman. Ayah berharap nak kamu mengikuti langkah Jenderal Sudirman. Contoh. Barakallahu fikum. Tanamkan visi itu jadi pemimpin. Memimpin itu membangun peradaban umat. Memimpin itu menjadi apa? Menjadi figur-figur yang selalu memberikan dan bermanfaat kepada umat. Inilah yang hadirkan pada anak-anak. Nah, itu baru dua ayat tentang visi keluarga muslim ini. Wallahu taala a'lam bissawab. Ya, kalau ada pertanyaan silakan. Baik dari via Zoom atau di sini yang ada di masjid ini, falyatafaddal mashkur. Silakan, dan saya kembalikan dulu kepada Abu Hanifah untuk membacakan pertanyaan-pertanyaan yang ada atau kesempatannya. Silakan kalau ada pertanyaan silakan. Barakallahu fiik. Silakan Abu Hanifah. Atau diskusi dari antum juga silakan. Alhamdulillah, jazakallahu khairan kepada Ustaz Buya Firdaus. Alhamdulillah kita baru saja mendengarkan materi yang sangat menarik sekali. Bagaimana kita sebagai orang tua menanamkan visi terhadap anak kita. Ada beberapa poin yang sangat penting yang kita perlu sampaikan, yang kita catat di sini adalah bahwasanya misi harus dimiliki oleh dalam sebuah rumah tangga, di mana visi keluarga dengan visi yang jelas, maka keluarga kita juga akan kita berikan pemahaman dan tujuan yang jelas juga. Dalam visi tentunya ada konsep yang harus kita miliki. Ada 4 konsep yang harus dimiliki oleh seorang rumah tangga, di mana konsep-konsep ini harus kita punyai untuk menjalankan visi kita. Tentunya konsep yang kita miliki itu tujuan yang jelas. Kemudian ada indikator yang boleh kita sebut juga dengan tujuan atau visi kita. Kemudian program yang jelas dan kurikulum yang kita harus buatkan. Tentunya visi ini harus kita tanamkan kepada keluarga kita. Bagaimana kita bisa mengajak kedua kita, terutama visi yang sangat penting dan harus kita tanamkanlah bagaimana kita bisa selamat di akhirat nanti, tentunya bersama di surganya Allah Azza wa Jalla. Baik Bapak dan Ibu yang hadir pada kesempatan kali ini, kita akan buka sesi tanya jawab. Jika ada pertanyaan, silakan bisa langsung dibuka voice note-nya atau mute-nya, bisa langsung bertanya. Atau bisa langsung menulis di kolom chat yang nanti akan kita bacakan satu persatu. Baik, bagi ada yang bertanya silakan langsung dipersilakan. Abu Hanifah, saya mohon izin dulu untuk menambahkan apa yang saya terangkan tadi, yang 4 itu. Saya menyampaikannya baru 3 ternyata tadi, dari yang tercatat itu. Tujuan, program, kurikulum, yang keempatnya evaluasi. Jadi pendidikan itu, sebuah konsep pendidikan itu minimal ada 4 hal itu. 1, tujuan, visi yang jelas. 2, program yang jelas. 3, kurikulum yang jelas. 4, evaluasinya. Jadi kurikulum itu mencapai visi atau tujuannya yang sudah diturunkan menjadi indikator. Dan mesti ada yang keempatnya, apa itu? Evaluasi. Jadi harus ada evaluasi harian kita, evaluasi terhadap pendidikan-pendidikan itu. Anak-anak kita juga ini sudah sampai apa tahapannya, evaluasinya juga.
Jangan hanya evaluasi Al-Quran saja yang dievaluasi, tapi evaluasi karakter atau kepribadiannya juga harus dievaluasi. Ini anak saya bagaimana nih sekarang. Dan mengevaluasinya itu, ayah kita bisa bertanya sama ayahnya, kita bisa bertanya sama abangnya, bisa bertanya sama kawan-kawannya, dan juga bisa bertanya dari anak itu sendiri. Nah, bagaimana rasanya hati kamu sekarang, nak? Kamu rasanya sudah mau enggak rajin enggak sholat ini? Apa enggak kamu suka enggak kamu untuk ini? Nah, itu evaluasi. Jadi teknik evaluasi, nah, itu ada lagi pembahasan khususnya. Nah, jadi 4 hal itu Bu Liva. Ya barakallahu fikum, silakan jika ada pertanyaan, jika tidak ada ya atau ibu-ibu di sini silakan. Ya. Atau pertanyaan-pertanyaan sebelumnya, Mas ada yang diingat Abu Liva di via Zoom itu, atau kita sediakan waktu khususnya nanti untuk bahas tanya jawab, mungkin pekan depan atau pekan berapa? Sebab saya ini sekarang sering kemana-mana nih, rihla dakwiyah, ke pedalaman-pedalaman, ke pelosok-pelosok ini. Jadi kadang tak ada sinyal, atau sinyal ada, sinyal internet, sinyal kita pula yang kurang. Nah, itu jadi udah kurang fit pula, gitu. Baik. Apa Ustaz? Silakan. Silakan boleh Pak. Baik, jika tidak ada saya tambahkan satu ayat lagi. Sebenarnya tadi saya uraikan, tetapi ada ayat yang ketiga yang menjadi visi keluarga kita juga, yaitu ayat dalam surat Tur ayat yang ke-21. Yang tadi di dalam yang saya bacakan tadi dalam surat yang pertama surat Tahrim tadi ya. Tahrim ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Yang kedua di dalam surat Al-Furqan ayat 74. Ayat yang ketiga surat At-Tur ayat yang ke-21. Walladzina amanu wattaba'tum walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatahum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wama alatnahum min amalihim min syai'. Ini ayat menjadi visi keluarga kita. Walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman, wattaba'athum dzurriyyatuhum, dan anak-anak dan yang anak cucu-cucu mereka mengikuti mereka dalam keimanan. Orang-orang yang beriman dan anak-anak cucu mereka, wattaba'athum dzurriyyatuhum, dan anak-anak cucu mereka yang mengikuti mereka biimanin, dalam hal iman. Berarti mereka dan anak-anak cucu mereka mengikuti mereka. Alhaqna bihim dzurriyyatahum, kami hubungkan anak cucu mereka dengan mereka. Wama alatnahum min amalihim min syai', dan tiada kami mengurangi sedikit pun dari pahala mereka. Kullu mri'in bima kasaba rahim, dan tiap-tiap manusia terikat dengan apa yang mereka kerjakan. Ini ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa nanti kita dan keturunan-turunan kita yang mengikuti kita dalam iman ini akan bertemu dan berjumpa lagi di surga yang penuh dengan kenikmatan. Cuman tadi dalam penjelasannya sudah saya uraikan, sudah include bahwa tujuan kita bersatu menuju surga Allah, selamat dari neraka. Tapi kalau dari ayat dari surat At-Tahrim tadi, itu selamat dari neraka, dan dalam surat At-Tur ini itu bersama-sama masuk surga. Nah, ini ayatnya. Jadi kalau dirinci, surat At-Tahrim ayat yang ke-6 itu selamat dari neraka. At-Tur ayat yang ke-21 bersama-sama di surga. Seorang yang beriman dan anak-anak keturunan mereka yang mengikuti mereka dalam iman, besok Allah hubungkan mereka, Allah pertemukan mereka kembali di surga Allah. Dan tentang ayat dalam surah Al-Furqan adalah tentang menjadi imam bagi orang-orang yang bertakwa. Wallahu taala a'lam bishawab. Silakan. Ini ada di chat ini Abu Alifah, silakan. Baik, terima kasih kepada Ustaz atas penjelasannya. Sebelum kita bacakan di ruangan chat, ada satu pertanyaan juga dari hamba Allah yang kita terima melalui offline. Pertanyaannya adalah,
Ustadz, mohon penjelasannya bagaimana menjalani visi rumah tangga jika figur seorang ayah tidak didapatkan oleh seorang anak karena peran ibu di rumah tangga terlalu berat untuk menjalankan tanggung jawab di rumah tangga. Karena selama ini ayah hanya tahu bekerja dan mencari uang saja. Jadi bagaimana mengimbangi kita sebagai seorang ibu rumah tangga untuk menjalankan visi ke akhirat nanti untuk menyelamatkan anak kita sebagaimana Ustaz sampaikan tadi untuk menyelamatkan anak kita dari api neraka. Silakan Ustaz penjelasannya. Baik, berarti ayahnya bekerja ini ya. Ayahnya sibuk bekerja, ibunya sibuk bekerja juga. Ibunya seorang rumah tangga, bapaknya tidak. Bapaknya bekerja. Baik. Begini saja. Permasalahan hidup kita, kadang kita hidayah Allah itu sekian lama baru menyapa kita. Akibat apa? Mungkin juga kita tidak mengejar hidayah itu. Hidayah itu cahaya. Kalau kita berada dalam kegelapan, cari cahaya itu. Nah, baru dapat dia. Sekarang, baiklah. Ala kulli hal dengan segala latar belakang hidup kita. Dapat hidayah kita sekarang. Tapi suami belum. Jangan pula cari suami lain. Kita status sebagai suami orang. Caranya bagaimana? Jadilah ibu yang berilmu, ibu yang sabar, ibu yang satu hari kelak di kemudian hari anak-anak kita mengenang kita dengan segala jasa yang ada. Apakah kita kira kekuatan seorang ibu itu hanyalah kekuatan yang sepele saja? Tidak. Lihatlah bagaimana ujian Allah Ta'ala kepada Ibrahim alaihissalam. Ketika Ibrahim telah mendidik dan mengajarkan ilmu bagaimana mendidik anaknya kepada anaknya Ummu Ismail, ibu Ismail. Siti apa? Kita pula pakai Siti ya. Hajar. Asal katanya Sayyidati. Sampai di sini jadi Siti. Kalau tempat kami Ti aja lagi. Ti katanya. Ketika sampaikan telah dididik Hajar oleh Ibrahim alaihissalam, bagaimana mendidik Ismail? Bagaimana visi keluarga itu? Lihatlah bagaimana Hajar mendidik Ismail seorang diri di kota Mekah Al-Mukarram. Allahu Akbar, ujian hidup. Begitu Ibrahim sampai di lembah yang biwadin ghairi di zar'in, di lembah yang tandus tidak ada tumbuh-tumbuhannya ini. Hajar bertanya, setelah kenapa kamu letakkan kami di sini? Akhirnya Hajar bertanya, Allahu amaraka bihada. Apakah Allah yang menyuruh kamu untuk melakukan hal ini? Ibrahim menganggukkan kepalanya, mengiyakan pertanyaan Hajar. Allahu Akbar. Kata Hajar, idzan lan yudayyi'ana. Kalau begitu sekali-kali Allah tidak akan sia-siakan kami. Cak tengok, berapa kali cuma Ibrahim datang jenguk Ismail. Sedikit riwayat yang ada itu. Itu artinya ujian Allah kepada keluarga ini yang mendidik banyak. Ismail itu adalah ibunya. Walaupun di satu sisi kita harus meyakini bahwa Ibrahim sudah mendidik visi misi. Tapi Hajarlah yang turun tangan. Ibrahim hanya sebagai kepala sekolah. Tetapi Hajar adalah sebagai seorang murabbi, seorang musyrifah, seorang ibu, masya Allah, yang memberikan sentuhan-sentuhan iman dan sentuhan tarbawi kepada Hajar, kepada Ismail alaihissalam. Allah Akbar. Di kemudian hari Ismail menjadi seorang nabi. Allah Akbar. Gulam saleh, seorang anak yang saleh. Berarti kalau begitu ibu yang bertanya, barakallahu fiik, hendaklah belajar
Bagaimana mendidik anak? Ustaz, suami saya bukan seperti Ibrahim. Dia tidak mengajarkan apa-apa pada saya. Ya, ibu mesti sabar dan mesti banyak berdoa serta menggugah hati suaminya. Anak-anak kita dididik, nak, sabar ya nak, kehidupan kita seperti ini nak, ayahmu ya, dia bekerja pergi pagi pulang petang nak, kadang tak pulang pula petang sampai malam sampai pagi lagi, entah di mana. Kita doakan ya nak, ayah kamu nak, sesekali jangan sampai sumpah serapah gitu. Itulah ayah kamu tuh kurang ajar betul. Runtuh wibawa seorang ayah di mata anaknya. Maka ibu yang baik adalah ibu yang mampu menghadirkan kebesaran ayahnya pada diri anaknya. Itulah sosok Hajar yang memberikan pemahaman, yang menghadirkan sosok ayahnya Ibrahim kepada hati Ismail. Lihatlah apa yang terjadi ketika Ibrahim bertanya, ya bunayya ini arafil manam ani azbahuka. Wahai anakku, saya melihat engkau dalam mimpi. Aku menyembelihmu. Mimpi para nabi itu adalah wahyu. Apa jawaban Ismail? Ya abati fa'al ma tu'mar, satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai ayahku, abati ini panggilan kasih sayang. Lakukanlah apa yang disuruh Allah kepada dirimu, perintahkan Allah pada dirimu, insyaallah engkau akan mendapati aku orang-orang yang sabar. Percaya dia sama ayahnya, sebab emak dia sudah hadirkan kebesaran ayahnya pada anaknya. Jadi jangan runtuhkan wibawa ayah kita tuh di hadapan anak kita. Sesekali jangan. Kalau sama ayahnya, bang, bukan hati anak kita, alhamdulillah ada besar bang. Alhamdulillah kemarin dah belajar dia ngaji bang, masya Allah bang. Ternyata bagus suaranya. Kalau yang tak bagus suaranya, cari pula yang lain kelebihannya. Masya Allah rajin dia bang. Rajin dia bantu-bantu saya, makasih ya bang, kita udah punya anak ya, beruntunglah saya bang dapat abang. Walaupun dalam hati bersabar betul, tapi itu besok dia tergugah itu. Mana ada orang laki-laki cobalah dijelek-jelekkan, ada ceritanya tuh. Mana mau dia mesti di atas terus, dipuji terus. La ilaha illallah. Oleh sebab itu ibu yang bertanya, anak-anak tetap dididik dengan kisah, hadirkan ayah nih. Kalau memang ayahnya juga nampak jahat di mata anaknya ini, sebab mungkin kita tak bisa membendungnya. Anak sabarnya nak, ayah kamu kita doakan mudah-mudahan ayah dapat hidayah nak. Betapa banyak ayah-ayah orang dapat hidayah dengan doa kita nak, doa anaknya. Doakan ayahmu nak. Bersabar gitu. Di kemudian hari boleh jadi suami kita ketika taubatnya jauh lebih dahsyat dari kita. Kita tidak tahu masa depan dan akhir dari cerita seseorang itu. Wallahu taala a'lam bissawab. Jadi itu Abu Nifah, tafadhol saya kembalikan kepada ibu-ibu di sini ada yang bertanya, silakan Bu. Baik, jazakallah khairan kepada Ustadz yang telah memberikan jawaban atas pertanyaan tadi. Baik, kita bacakan sebuah pertanyaan di kolom chat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustadz dan keluarga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Afwan, Ustadz ingin bertanya, apa balasannya seorang anak telah durhaka kepada kedua orang tuanya? Demikian pertanyaannya, Ustaz dipersilakan. La ilaha illallah. Jadi tentang azabnya, ya jelas Nabi menyebutkan di antara ya azab yang bisa saja disegerakan oleh Allah Ta'ala itu adalah durhaka kepada orang tua. Durhaka pada orang tua ini adalah dosa besar. Dosa besar. Allah bisa timpakan malapetaka kepada kita sejak di dunia hingga akhirat kelak. Cuman yang ingin saya bahas, karena ini sudah maklum, sudah mafhum betapa sering kita dengar para khatib, para penceramah menyampaikan ini. Tapi yang penting saya ingatkan, kalau terlihat anak kita durhaka, ini dari dua sisi. Kalau terlihat anak kita durhaka, boleh jadi kedurhakaan itu hadir sebab kedurhakaan ayah dan ibunya. Artinya kita sendiri. Seringkali kita membahas anak durhaka, kita tidak teringat juga ada ayah emak yang durhaka. Kedurhakaan seorang ibu, kedurhakaan seorang ayah tidak mendidik anak. Tidak mungkin ada asap kalau api tidak ada.
Maka kalau rasanya anak kita durhaka, maka rangkulilah anak. Nah, minta maaf. Tak perlu pula dicium tangannya, cium kepalanya. Nah, maafkan ayah nak. Biarlah air mata kita menangis. Sedih kita tidak satu hari kita tidak bisa bersama dengan mereka di surga. Dulu ayah, mak begini nak, maafkan mak ya nak. Mudah-mudahan dengan melihat air mata kita yang menetes tulus, ikhlas karena Allah, anak-anak kita di pintu hidayahnya. Itu yang pertama. Di sisi lain, kalau kita sebagai anak yang rasanya durhaka pada ayah mak kita, maka segeralah bertaubat kepada Allah. Sebab impaknya tidak tanggung-tanggung. Bisa disegerakan oleh Allah di dunia dan di hari akhirat kelak. Makanya Pak, saya tadi ngisi kajian ini, saya minta izin sama ibu. Waktu di Keritang, di sana mak saya sakit. Ya, saya analisa dulu sakitnya tadi, lemasnya seperti apa. Ternyata dia sakit kaki. Ya, ini ada zoom ini, apa? Saya bersuara. Ya. Dan ternyata cuma sakit kaki dan sakit kepala. Ya, sebab sebelumnya mak saya sering lemas. Ya, mak saya penyakitan. Minta izin. Dan usahakan betul, saya berupaya tidak keluar dari lipat kain itu, kecuali setelah saya kecup tangan mak saya cium kepala atau kening mak saya. Saya khawatir, seringkali rasanya dalam hidup saya, apabila emak saya sudah tidak ridho, akan ada masalah. Maka bakal akan ada kegelisahan demi kegelisahan, masalah-masalah yang besar dalam hidup kita. Tapi kalau emak kita sudah wafat atau ayah kita sudah wafat, apa caranya lagi? Sambung silaturahim atau jalin ukhuwah dengan orang-orang yang pernah berbuat baik dulu bersama kepada ayah dan emak kita. Wallahu taala a'lam bis-shawab, ya. Ini ada pertanyaan Bonifay yang masuk sini. Assalamualaikum Ustaz, saya ingin bertanya, bagaimana jika kita sebagai orang tua membuat keputusan tanpa pengetahuan anak yang sudah balik? Apakah harus kita sampaikan sehingga anak bisa menerima keputusan yang dibuat oleh kita sebagai orang tua? Lihat dulu keputusan apa? Ya. Keputusan apa? Ya. Apalagi anak sudah balik. Apalagi anak sudah balik. Maka yang paling penting itu kita harus memahami dulu. Keputusan ini sesuai dengan hukum Allah, sesuai dengan hukum Allah, atau sesuatu yang misalkan kita membuat keputusan yang sesuatu itu berbau kesyirikan atau berupa kesyirikan, itu mesti itu putuskan. Atau hukum syariat kita putuskan. Tapi untuk mencarikan istri dia, atau berurusan dengan harta, atau berurusan dengan dunia, jika kita pengen baik, cobalah diselami dulu jiwa anak kita. Yang kita inginkan apa? Tercapai tidak visi kita? Tercapai tidak tujuan kita? Komplain tidak dia nanti? Dan permasalahan itu adalah permasalahan yang di dalam agama kita tidak ada keputusannya berupa perkara duniawi. Maka hendaklah kita seperti Rasul saja juga bermusyawarah dengan para sahabatnya. Ya. Barakallahu fikum. Wallahu taala a'lam bis-shawab, ya. Tetapi kalau anak kita mungkin buat keputusan ini bakal memang melanggar syariat Allah, silakan saja dibuat. Namun yang paling penting itu juga bertahap gitu. Tidak mesti kita putuskan sesuatu itu saat itu juga. Tidak. Ada tahapan-tahapannya, menyuburkan hatinya dulu, buat dia cinta pada kita, buat dia tertarik dengan apa yang kita inginkan. Allah Ta'ala alam, itulah tugas kita sebagai orang tua. Baik, jika tidak ada mungkin kita cukupkan Abu Alifah pertanyaan berikutnya karena waktu salat asar juga mepet, ya. Iya dah ya. Abu Alifah. Jazakallah khairan kepada Ustadz atas materi yang disampaikan pada kali ini. Baik Bapak dan Ibu yang online pada kesempatan kali ini, terima kasih banyak atas kehadirannya.
Alhamdulillah karena waktu asar telah masuk, maka pertemuan kita pada kali ini kita cukupkan sampai di sini. Insyaallah taala mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan selalu kepada ustaz kita. Kita akan jumpa lagi pekan depan dalam bincang tarbawi kita. Mudah-mudahan bisa kita lakukan di pekan depan dan tetap selalu ikuti grup informasi-informasi tentang kajian kita. Misalnya untuk kajian rekaman kita juga akan share nanti di grup, silakan disimak kajian ulangnya untuk sebagai tambahan ilmu yang akan kita dapatkan untuk visi keluarga kita, yaitu keluarga yang sakinah mawaddah warahmah tentunya, dan selamat menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Jazakallah khairan kepada Ustadz Buya Firdaus Tasyik. Semoga Allah SWT senantiasa menjaga Ustadz dan diberikan kesehatan selalu kepada keluarga, kepada juga Bunda Ustadz. Dan mudah-mudahan Allah SWT memberikan senantiasa selalu kemudahan buat kita semuanya. Demikian perjumpaan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.